depan. Dan apa yang terjadi? Kejadian yang terjadi di tengah-tengah apa? Kepahitan hidup daripada Naomi sendiri. Dengan kepahitan hidup daripada Naomi, maka Tuhan tetap berkarya. Kuasa dan kedaulatan Tuhan tidak dapat dibatasi. Maka lewat kepahitan hidup daripada Naomi, di situ lahir iman daripada siapa? Rut. Maka Rut punya komitmen. Allah mula Allahku, bangsa mula bangsaku. Maka saudaraku, satu hal yang saya ingin sampaikan buat kita. Mungkin kadang kita mengambil keputusan yang salah, dan Tuhan mengizinkan kepahitan demi kepahitan. Atau mungkin saja Tuhan mengizinkan kepahitan dalam hidupmu. Tapi saya mau katakan bahwa ketika Tuhan mengizinkan kepahitan itu terjadi, baik karena keputusanmu, baik karena Tuhan mengizinkan dan memimpin kita ke situ, saya mau katakan tujuan akhir bukan kepahitan, tapi Tuhan punya rencana yang indah di dalam kepahitan itu. Tuhan mampu bekerja melampaui kepahitan hidupmu, dan orang bisa mendapatkan berkat daripada kepahitan hidupmu. Bukan berarti saya mengkompromikan konsep saya dengan konsep keputusan yang salah. Kalau begitu kita boleh berdosa dan lain sebagainya. Tidak, tapi saya melihat ini dari sisi kedaulatan Allah, di mana Allah mampu berkarya tidak tergantung kepada manusia. Allah mampu berkaitan dalam kondisi berkarya dalam kondisi apapun juga. Maka di tengah-tengah kondisi kepahitan daripada Naomi, di tengah-tengah kondisi Naomi tidak memiliki apa-apa, di mana Naomi sampai pada satu titik nol. Di situ Tuhan mulai membangkitkan satu jiwa yang dimenangkan oleh Naomi. Nah, siapa itu? Rut. Nah, dalam kondisi ini kita melihat dari dinamika iman Naomi, kepahitan Tuhan izinkan oleh karena keputusan yang salah, atau mungkin Tuhan mengizinkan itu. Tetapi di tengah-tengah kepahitan itu ada berkat yang dilihat. Ketika Naomi melihat berkat ini, saya percaya namanya kembali lagi, yaitu dia bergembira. Nah, apa yang terjadi? Karya Tuhan tidak hanya sebatas itu. Tidak hanya memenangkan Rut di tengah-tengah kepahitan hidup Naomi. Tapi apa yang terjadi? Rut pasal yang terakhir, dia berbicara bahwa di situ Rut dimasukkan di dalam silsilah Raja Daud. Itu Rut pasal yang terakhir. Rut pasal yang terakhir berbicara tentang pasal yang keempat, ayat yang ke-17. Di situ dikatakan, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Dan tetangga-tetangga perempuan memberi nama kepada anak itu, katanya, pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki. Lalu mereka menyebutkan namanya Obed. Dialah ayah Isai, ayah Daud. Daud di sini adalah Raja Daud. Sehingga dengan kepahitan sekalipun, kalau Allah bekerja, Allah menyediakan sesuatu yang baik di belakang. Maka dengan demikian kita melihat lewat kepahitan hidup Naomi, lahirlah Rut yang percaya kepada Tuhan. Dan dari kehidupan Rut ini kawin sama Boaz, maka lahirlah, maka sampai kepada keturunan siapa? Raja Daud. Bahkan kitab Matius sendiri menunjukkan bahwa silsilah Rut tidak hanya sebatas Raja Daud, tapi selanjutnya sampai kepada siapa? Yesus Kristus. Saudaraku, mungkin Rut tidak pernah berpikir tentang hal ini, tapi hari ini firman Tuhan ini membukakan itu bagi kita. Sehingga saya mau katakan, ketika hidupmu pahit, jangan berhenti di situ. Tapi ketika engkau mengambil keputusan kembali kepada Tuhan, ingat, Tuhan melakukan suatu peristiwa di mana Rut dimenangkan bukan ketika mereka masih berada di Moab, tetapi ketika ada keputusan kembali kepada Tuhan. Betul, bisa lihat ini. Ketika ada keputusan kembali ke Bethlehem, karena Rut Naomi mendengar bahwa di Bethlehem tangan Tuhan berkarya untuk memulihkan umatnya, maka dia kembali. Keputusan kembali inilah, walaupun dia kembali dengan nol, tapi apa yang terjadi? Di tengah-tengah keputusan dia kembali kepada Tuhan, ada berkat yang Tuhan sediakan baginya. Dan berkat itu bukan hanya sebatas generasinya, tapi berkat itu melahirkan generasi demi generasi sampai kepada dia sebagai silsilah, salah satu silsilah di mana Yesus Kristus lahir. Walaupun saudaraku, kalau kita melihat ayat 20, ayat 21, sepertinya dia tidak mau menerima kenyataan hidup. Karena dikatakan, tetapi ia berkata kepada mereka, janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Mara, sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit terhadapku. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapa kamu menyebut aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku.
Seakan-akan kalimat ini adalah kalimat apa? Kepedihan hati. Seakan-akan kalimat yang tidak menerima. Tapi kalau kita gali kalimat ini dalam-dalam, maka kalimat ini bukan kalimat kepahitan hati. Bukan kalimat yang menolak tentang pimpinan Tuhan. Tapi kalimat ini di dalamnya ada satu rahasia yang tersimpan, yaitu apa? Jangan lagi panggil aku Naomi. Jangan panggil aku lagi orang yang bergembira. Tapi panggil aku saja Mara. Mara artinya pahit. Panggil aku orang yang pahit. Saya mau katakan, pahit di sini bukan bicara tentang rohnya pahit. Tapi pahit di sini berbicara tentang kehidupan yang pahit. Kenapa Naomi harus pakai yang pahit? Karena dia tahu berkat yang dia terima bukan di tengah-tengah hidupnya yang baik, tapi berkat yang diterima dari Tuhan di tengah-tengah kepahitan hidupnya, di tengah-tengah kesengsaraan hidupnya, di tengah-tengah pergumulan hidupnya. Imannya bertumbuh, karakternya dibentuk, dan dari pembentukan itu lahir ada jiwa yang dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya katakan ini cara kerja Tuhan. Kita melihat hanya untuk memenangkan seorang perwira, Tuhan mengizinkan Paulus dan Silas harus masuk ke dalam penjara. Betul? Kepahitan hati, kepahitan hidup. Tapi di tengah-tengah kepahitan ini sendiri, Tuhan bekerja, ada berkat yang Tuhan sediakan. Sehingga bagi saya, 1 Tesalonika 5 ayat 18 adalah kunci kehidupan bagi orang percaya. Mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itu yang dikehendaki oleh Allah. Karena ketika kita mengalami kepahitan hidup, maka di situ kita mengucap syukur, maka kita punya pengharapan bahwa lewat kepahitan ini ada berkat yang Tuhan sediakan. Betul? Dan di dalam kelancaran hidup, ketika kita mengucap syukur, kita tahu dari mana sumber kelancaran hidup itu sendiri. Sehingga kita tidak menjadi sombong, kita tidak menjadi egois, dan kita tidak mencuri yang seharusnya milik Tuhan. Betul? Sehingga ucapan syukur sebenarnya membawa kita untuk tidak berdosa. Nah, saudaraku, dari bagian inilah kita belajar bahwa Tuhan tidak hanya memakai orang yang hidupnya lancar, tapi Tuhan mau pakai walaupun orang itu pahit hidupnya, tapi Tuhan merancangkan satu peristiwa besar dari kepahitan hidupnya. Saudaraku, mari kita belajar. Sehingga ketika kita mengalami pergumulan, jangan engkau katakan Tuhan engkau tidak adil. Ketika kita mengalami kepahitan hidup, jangan sampai kita katakan Tuhan engkau di mana? Tuhan engkau tidak maha kasih, Tuhan engkau tidak maha kuasa. Tapi siapa yang bisa membatasi cara kerja Tuhan dalam hidupnya? Betul? Bukan kita yang mengatur Tuhan, tapi Tuhan yang mengatur hidup kita. Tapi saya mau katakan satu keuntungan besar, ketika kita mengambil keputusan yang salah pun, Tuhan tetap bekerja untuk menyiapkan berkat di dalamnya. Nah, kalau saudara tidak mengamini, saudara amin atau tidak? Kalau saudara tidak mengamini, maka hidup saudara saat ini berlawanan dengan konteks itu. Sadar atau tidak, kita harus jujur bahwa ketika kita berada di Jepang, kita mengambil satu keputusan yang salah. Betul? Keputusan yang salah. Tapi bukti bahwa Tuhan tetap bekerja dan memberikan berkat, yaitu Tuhan tidak pernah membatasi kita untuk datang ke hadiratnya dan kita diberkati. Betul? Kalau berkat Tuhan tergantung kepada saudara itu baik dan saudara itu tidak baik, maka saya mau katakan, kita semua ini tidak layak untuk mendapatkan berkat Tuhan. Betul? Kita semua tidak layak. Tetapi masalah berkat Tuhan itu tergantung kepada kedaulatan Tuhan. Hidup yang pahit pun Tuhan bisa pakai untuk menjadi berkat. Baik bagi kita, tapi juga bagi orang lain. Dan terutama bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Saudaraku, kalau kita melihat ini, saya percaya Naomi seharusnya banyak ngomel di hadapan Tuhan. Betul? Tuhan, kenapa ya? Dari tanah saya sudah dapat kepahitan. Saya sampai lagi ke Moab, kepahitan hidup. Udah begitu pulang lagi saya pahit.